Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Fikri Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai broadband network. Perlu dicantumkan, dia dikatakan broadband jika dia memiliki kanal transmisi lebih dari 2 Mbps. Pertama, mengapa broadband? Karena pertama adanya era konvergensi atau digitalisasi. Kedua, untuk hardware-nya digunakan untuk PC dan aplikasi lainnya seperti Android. Yang ketiga, kalau ditinjau dari sisi parameternya, ini itu sangat efisiensi dari bandwidth, suara, data, gambar, dan video. Kemudian apa saja teknologi akses broadband? Ada dua, yang pertama wireline broadband access dan yang kedua wireless broadband access. Untuk wireline ini ada XDSL dan FTTX. Untuk wireless ini ada wireless LAN dan WiMAX. Pertama ada XDSL. XDSL ini teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa menjadi saluran digital. XDSL ini untuk pengiriman informasi berupa suara maupun data dalam waktu yang sama menggunakan jaringan akses tembaga. Ini untuk kolom pertama, ini itu ada teknologinya, ini kepanjangannya. Terus kolom ketiga ini ada bitrate-nya. Kolom keempat ada modenya, yang kelima kolom terakhir itu pengaplikasiannya. Kemudian ada DSL. Ini broadband dari teknologi DSL dan layanannya. Untuk kurva ke atas ini adalah teknologinya. Untuk horizontal ini itu bitrate dan layanannya. Jadi ini kurva ke atas teknologi dan ini untuk layanan dan juga bitrate-nya. Pertama ada SHDSL, kemudian berkembang menjadi ADSL. Ada ADSL 2 dan ADSL 2+. Kemudian berkembang lagi menjadi VDSL. Untuk bit 1 hingga 2 Mbps. Ini untuk fast interneting, e-learning, infotainment dan gaming. Hingga yang terakhir ini yang paling tinggi ini untuk multi-channel broadband TV atau VOD. ADSL ini kepanjangannya ya. ADSL ini teknologi untuk pengiriman informasi data suara dan video secara bersamaan pengirimannya. Jadi pengiriman data suara dan videonya itu secara bersamaan menggunakan satu akses tembaga satu pasang. Ini disebut asimetrik karena kecepatan downstream tidak sama dengan upstream, digunakan untuk menyalurkan layanan broadband dan bitrate downstreamnya itu sampai dengan 8 Mbps, untuk upstreamnya 640 kbps. Untuk hardwarenya ada modem, ADSL, ada komponen DSLAM, terus ada IP switch dan juga RAS. RAS ini teknologi access service. Ini konfigurasi dari ADSL ya. Jadi residensial itu usernya. Ini user masuk ke splitter. Nah, masuk ke splitter nanti terhubung ke DSLAM. Nanti kalau komunikasi data, dia itu masuk ke RAS. Nanti RAS ini dengan dihubungkan oleh IP switch, nanti terhubung ke internet tujuan. Kalau dia komunikasi suara, dia dari DSLAM ini terhubung ke sentra PSTN. Terus apa kelebihan dari ADSL? Yang pertama, satu channel bisa untuk suara dan data. Jadi tidak perlu channel suara dan satu channel suara, satu channel data, tapi satu channel untuk suara dan data. Terus koneksi internetnya lebih cepat daripada analog modem. Sifat hubungannya dedicated connection. Yang keempat, bisa untuk internet access, video on demand, remote LAN access, dan HDTV. Bagaimana voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan? Ini ada dua informasi, ada upstream dan downstream. Yang biru itu upstream, yang hijau downstream. Jadi satu saluran itu untuk beberapa frekuensi carrier. Yang biru itu ada beberapa sinyal ya. Nah ini untuk sinyal data dan voice yang dikirim secara bersamaan dalam satu saluran yang dibagi-bagi untuk beberapa sinyal carrier. Untuk modulasinya disebut multitone. Ini yang digunakan untuk oleh modem ADSL. Kemudian ada FTTX. Macamnya ini ada FTTB, FTTC, FTTH, terus HFC. Kita lihat FTTC konfigurasinya. Ini dari Central Office. Jika dekat, dia menggunakan
fiber optik, ini garis putus-putus ini fiber optik ya. Terus modemnya ini ADSL. Jadi dia itu kecepatannya 1 sampai 7 Mbps dengan jarak 12 kilofit. Tidak kilometer tapi kilofit. Garis solid ini kabel tembaga. Nah, ini itu digunakan untuk jarak yang cukup jauh. Nanti masuk ke remote terminal, ini remote terminal. Nanti dari remote terminal itu menggunakan fiber terhubung ke perumahan-perumahan. Selanjutnya ada FTTH network. Ini konfigurasinya ya. Dari Central Office atau CO masuk ke Local Convergent Point. Masuk ke NAP, Network Access Point. Nanti dari NAP ini masuk ke bangunan-bangunan atau rumah-rumah. Ini bisa mencapai 16 sampai 32 subscriber atau user. FTTH ini menggunakan satu pasang tembaga dengan kecepatan terbatas. Kemudian dari NAP ini terhubung ke user menggunakan fiber optik. Kendalanya, biaya instalasinya ini cukup mahal. Terus ada HFC, Hybrid Fiber Coax. Ini sama aja dengan FTTC yang ini. Cuman dia tidak memakai remote terminal, tetapi memakai node. Jadi dari sentral itu terhubung ke user menggunakan node. Node ini untuk user yang banyak menggunakan large node. Sedangkan yang user yang sedikit kurang dari 500 ini menggunakan small node. Dari sentral ke node ini merupakan kombinasi dari tembaga dan fiber. Kriterianya itu bitrate downstreamnya itu 10 Mbps dan untuk upstreamnya 128 hingga 512 Kbps. Kemudian ada wireless LAN. Wireless LAN ini menggunakan radio ya, gelombang radio untuk komunikasinya karena dia wireless. Terus umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension. Frekuensi kerjanya menggunakan frekuensi ISM, Industrial, Scientific, and Medical. Dari rentang frekuensi 902 hingga 928 MHz. Terus ada yang 2400 hingga 2483,5 MHz dan juga 5725 hingga 5850 MHz. Untuk konfigurasi wireless LAN ini ada ad hoc. Untuk ad hoc ini dari satu stasiun ke stasiun lain bisa terhubung langsung, sedangkan client server menggunakan access point. Ini apa itu access point? Untuk koneksi antara stasiunnya. Kemudian ada arsitekturnya. Ini untuk LAN dari user A ke user B agar terhubung menggunakan access point. Apabila user A dan user C ingin saling terkoneksi, maka menggunakan router. Nah, router ini nanti akan menghubungkan dari user A ke access point lainnya. Begitu. Ini standar dari wireless LAN. Ini standarnya ada 8011A, 80211B, 80211G. Ini isinya itu ada speed, frekuensi, range-nya, data rate-nya, modulasi, dan lain-lain. Bisa dilihat. Terus apa kelebihan wireless LAN dibanding wired LAN? Wireless LAN ini dapat digunakan tanpa plug and play. Terus dia meningkatkan produktivitas dan layanan. Instalasinya jauh lebih cepat karena tidak menggunakan kabel. Terus dia fleksibel, dapat di mana saja, biayanya lebih murah. Terus kemudian ada hotspot. Hotspot ini hanya untuk indoor, menggunakan standar Wi-Fi 802.11a atau B atau G. Speednya 11 sampai 54 Mbps. Terus implementasinya itu banyak ya, ada di restoran, hotel, airport, terus stasiun kereta dan lain-lain. Kemudian apa itu WiMAX? WiMAX ini teknologi komunikasi broadband yang menggunakan standar IEEE 802.16 dengan bitrate-nya yaitu 20 Mbps untuk jarak 50 km. Untuk mobile user, bitrate-nya 3 sampai 16 Mbps yang menggunakan standar 802.16e. Terus apa kelebihannya? Dia mendukung triple play, Wi-Fi, and mobile backhauling application dalam satu infrastruktur. Terus kecepatan datanya itu sangat cepat dan menggunakan teknologi 4G. Untuk standar WiMAX bisa dilihat.
Jadi dikembangkan pada tahun 2001 dengan standar 802.16, kemudian dibagi menjadi dua, ada yang 802.16c ini untuk point to point dengan spektrum frekuensi 10 hingga 66 GHz. Kemudian ada menggunakan teknik OFDM, muncullah 802.16a standar yang berkembangnya. Ini pada Januari 2003. Dia untuk non-line of sight. Non-line of sight ini komunikasi tanpa halangan. Bisa untuk point to multi point. Berkembang lagi menjadi 802.16d hingga 802.16e. Ini untuk mobile user. Kemudian ada profil dari WiMAX ya. Profil dari WiMAX ini ada yang untuk mobile, ada yang untuk fix. Untuk mobile ini menggunakan 802.16e. Diverifikasi ini tahun 2006. Kemudian untuk fix menggunakan 802.16d. Dia menggunakan OFDM dengan menggunakan FDD dan TDD. Dengan frekuensi, tentang frekuensi bisa dilihat ya di sini. Terus apa saja pengembangan dari WiMAX? Yaitu ada performa tinggi, di mana efisiensi spektrum menggunakan OFDM. Terus ada flexible install, dia pemasangannya tidak ribet. Terus ada mobile ini bisa digunakan untuk user mobile dengan kecepatan data rate yang sangat tinggi. Capex ini biaya bahan jauh lebih murah. Terus OPEX ini biaya honor berkurang. Terus ini bisa untuk semua arsitektur. Untuk arsitektur dari jaringan WiMAX ini untuk pemukiman contohnya, yaitu penghubungnya hanya menggunakan satu base station. Nanti base station ini menggunakan antena yang nantinya menghubungkan dari user ke internet maupun PSTN. Jadi dia kalau usernya ingin komunikasi data atau suara, dia base station ini menghubungkannya. Ini itu bisa mencakup satu perumahan, perkantoran, dan lainnya. Untuk aplikasinya ini untuk LAN, terus ada untuk VoIP. Nah itu untuk kantor ya. Untuk perumahannya bisa untuk laptop, telepon, dan lain-lain, telepon kabel. Kemudian ada arsitektur dari suatu kampus nih. Base station ini dipasang di suatu gedung, di atas suatu gedung, dan bisa terhubung ke gedung lainnya dengan berbagai macam aplikasi. Terus ada arsitektur untuk lepas pantai. Ini contohnya itu pada pengobaran minyak. Dia itu untuk komunikasi antara pengebor minyak dengan onshore yang di darat. Jadi onshore office ini bisa komunikasi dengan yang di pengeboran. Terus untuk keamanan umum, dari satu central office ini dipasang di suatu gedung, itu bisa terhubung ke ambulans, bisa terhubung ke kantor polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Untuk saluran pribadi, misalnya seluler backhaul dari satu user yang terhubung dalam satu seluler. Nanti base station ini menghubungkan ke base station untuk WiMAX networknya. Terhubung. Nanti telepon seluler terhubung ke internet. Ini ya yang digunakan dalam sehari-hari. Terus ada untuk public network. Public network ini dari satu base station itu bisa digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti kafe, perumahan, kantor, sekolah, dan lain-lain. Terus apa perbandingan dari 2G atau 3G dengan Wi-Fi dan WiMAX? WiMAX ini 4G ya. Untuk 2G itu full mobility, security, dan QoS. QoS ini quality of service, ini sudah terjamin. Kalau Wi-Fi ini ada jaringan yang tidak kompleks, kemudian pita lebar. Untuk WiMAX ini mengcover semua parameter ini, parameter 2G, 3G, dan juga Wi-Fi, ditambah dengan large coverage atau area yang cukup luas. Mungkin sekian mengenai pembahasan broadband network ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.